Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Di puncak cerita My Hero Academia saat ini, perlahan tapi pasti Bang Hori mengarahkan ke suatu permasalahan yang terjadi pada manusia berkulit mutan, di mana salah satu yang paling menonjol adalah di chapter 328, yang mana pada saat itu All-For One mengarahkan Spinner selaku seorang mutan untuk mengajak seluruh manusia berkulit mutan di Jepang dan juga beberapa villain mutan untuk segera menyatukan kekuatan agar menyukseskan visi yang ditawarkan oleh All-For One. Lantas di sini akan timbul pertanyaan, mengapa para manusia berkulit mutan kini melakukan perlawanan? Kemudian apa masalah yang terjadi sehingga ada kegaduhan antar para mutan? Dan bagaimana pahlawan yang terutama dari golongan mutan mengatasi masalah tersebut? So, di konten kali ini kita akan bahas mengenai problematika mutan di My Hero Academia dan peran Soji Mezo sebagai pahlawan yang akan memperjuangkan hak-hak mutan nantinya. Ya, konten ini tentunya akan mengandung sedikit teori. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Apa itu mutan? Pertama-tama, kita perlu mengenali terlebih dahulu apa itu golongan mutan di My Hero Academia. Oke, mutan adalah salah satu dari 3 klasifikasi quirk, yakni tipe emitter, transform, dan juga mutan tentunya. Nah, dari ketiga tipe quirk ini, quirk mutan adalah tipe quirk yang tidak dapat dinonaktifkan dan bahkan bersifat permanen, yang artinya seseorang dengan tipe quirk mutan tak bisa menonaktifkan quirknya sendiri baik secara sukarela maupun dipaksakan. Sebab quirk mutan ini bisa dibilang sudah menjadi bagian tubuh penggerak dari tubuh pengguna quirk mutan. Seperti contohnya dapat kita lihat pada quirk Ojiro yang adalah ekor. Oleh karena quirk yang bersifat permanen tersebutlah, maka orang-orang yang memiliki quirk mutan seringkali memiliki bentuk fisik yang beragam dan aneh, tergantung dari quirk apa yang dia miliki. Semisal memiliki quirk sayap, maka akan memiliki sayap di punggungnya. Kemudian jika memiliki quirk invisible, maka tubuhnya akan transparan, dan lain sebagainya yang membuat tubuhnya memiliki organ gerak tambahan. Sehingga dari keanehan inilah, golongan mutan menjadi berbeda dan independen dari bentuk fisik manusia normal pada umumnya. Tapi tetap saja mereka hanyalah manusia biasa yang secara kebetulan lahir sebagai seorang mutan. Dalam dunia industri di My Hero Academia, golongan mutan mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah untuk menggunakan quirknya, seperti misalnya dibebaskan dalam aktivasi penggunaan quirk di muka umum. Kemudian dapat melakukan modifikasi alat-alat bantu seperti pakaian dan benda-benda keseharian lainnya, dan lain sebagainya guna untuk mentoleransi bentuk mutan yang mereka miliki. Contoh kecilnya saja adalah sekolah UA yang mengharuskan siswanya untuk menyetor desain kostum pakaian sekolah oleh sebab untuk menyesuaikan dengan bentuk mutan yang dia miliki. Contoh yang dapat dilihat adalah pada Soji Mezo yang memiliki pakaian seragam UA berjenis tank top oleh sebab dirinya yang memiliki 6 lengan. Diskriminasi mutan. Namun yang namanya masyarakat sosial, sebagian besar mutan di universe My Hero Academia, baik berbentuk normal maupun tidak normal sekalipun, tetap menerima diskriminasi oleh sebab bentuk mereka yang tidak sama dengan manusia kebanyakan. Salah satu yang menjadi korban dari diskriminasi oleh karena tubuhnya yang mutan adalah Spinner. Spinner dijauhi oleh masyarakat dan menjadi villain oleh sebab dirinya yang memiliki bentuk sebagai manusia dengan quirk mutan reptil. Alhasil, dari diskriminasi inilah sehingga melahirkan villain yang kita kenal dengan nama Spinner. Sebenarnya para mutan ini tidak meminta untuk dilahirkan dengan quirk yang bertipe mutan, tapi ya mau gimana lagi, jadinya mereka ada yang pasrah, ada yang menjadi penjahat karenanya, dan ada yang menjadi pahlawan untuk menyadarkan masyarakat. Akan tetapi dari diskriminasi mutan, banyak mutan pada akhirnya direkrut atau menjadi seorang penjahat oleh sebab ideologi kebebasan yang mereka anut. Terutama dengan ideologi Destro, yang mana ingin menciptakan kondisi dunia tanpa adanya diskriminasi dan pembatasan quirk. Sampai pada akhirnya generasi mutan yang terjerumus akhirnya mengikuti jalan dari ideologi Destro, dan kemudian kini mengikuti Spinner selaku bintang utama yang mewakili hak-hak mutan di Jepang. Nah, mengapa golongan mutan kebanyakan menjadi penjahat? Ini didasari oleh sebab setiap mutan memiliki tenggang rasa dan sama-sama pernah menerima pahitnya didiskriminasi oleh manusia dengan quirk normal atau non-mutan. Sehingga pilihan untuk menjadi penjahat adalah pilihan terbaik agar memperjuangkan hak-hak mutan yang mereka miliki dan juga balas dendam terhadap orang-orang yang mendiskriminasi mutan. Nah, salah satu bukti yang kini terjadi adalah sebagian besar mutan, baik itu penjahat maupun warga biasa, kini membela ideologi Destro dan mengikuti visi All-For One untuk menguasai Jepang serta menghancurkan sistem pahlawan. Ditambah lagi yang memimpin mereka ini adalah Spinner, sosok villain yang mewakili figur seorang mutan yang didiskriminasi oleh masyarakat. Alhasil di Liga Penjahat atau kubu All-For One saat ini didominasi oleh golongan mutan. Mezo adalah mutan yang akan memperjuangkan hak-hak mutan.
Faktanya, tidak semua mutan membelot ke kubu All For One. Tetap ada segelintir mutan yang masih stay untuk membela hak-hak mutan dengan cara menjadi pahlawan. Salah satu contohnya adalah Soji Mezo. Saat ini di kubu pahlawan, salah satu mutan yang paling menonjol adalah Mezo itu sendiri. Sebab dari beberapa chapter sebelum perang terjadi, Mezo sudah diberi semacam foreshadow kalau dia bakal berperan besar nantinya. Ya, ini sudah menjadi gosip lama sebenarnya jikalau Mezo akan memiliki andil yang sangat vital di perang nanti. Nah, mengapa bisa demikian terjadi? Ini disebabkan sekali lagi karena Mezo adalah seorang mutan. Dan sama dengan mutan yang lainnya, Mezo juga mendapatkan diskriminasi oleh sebab bentuknya yang sering dihina sebagai manusia gurita. Nah, dari sinilah besar potensi bahwa Soji Mezo dengan kode nama pahlawan tentakel akan memiliki peran yang berlawanan dengan Spinner, yaitu sebagai figur pahlawan mutan yang akan memperjuangkan hak-hak mutan nantinya. Memperjuangkan di sini bisa jadi menyadarkan kepada villain dan para masyarakat mutan bahwa mutan juga sama-sama memiliki hak sebagai seorang manusia dalam kehidupan sosial dan pahlawan. Sehingga dari aksinya sebagai pahlawan inilah, Mezo akan menjadi cahaya harapan yang membawa visi baru agar para manusia mutan sadar bahwa mereka juga sama spesialnya meskipun dengan perbedaan fisik yang mereka miliki. Pertanyaannya sekarang, mengapa harus Mezo? Mengapa bukan Hawks? Mengapa bukan Jiro atau mutan-mutan lain di pihak hero? Oke, jadi Bang Hore di tahun 2018 yang lalu sempat memberikan info bahwa Soji Mezo akan memiliki arc khusus yang fokus menceritakan problem mengenai masalah mutan. Dan di tahun 2021 kemarin, Bang Hore mengonfirmasi ulang dengan berkata bahwa Mezo akan memiliki peran besar di puncak cerita My Hero Academia saat ini. Nah, kalau Hawks sebenarnya kita sudah disajikan latar belakangnya. Kemudian Jiro juga bahkan di season 4 memiliki arc khusus yang menceritakan dirinya yang ingin menjadi pahlawan sekaligus musisi. So, di puncak cerita saat inilah, maka Mezo akan memiliki panggung untuk bersinar sesuai dengan perkataan Bang Hori. Dan peran yang paling cocok bagi Mezo adalah hal-hal yang bersinggungan dengan problem diskriminasi manusia berkulit mutan. Sehingga dapat diteorikan bahwa Mezo adalah sosok pahlawan yang paling pantas untuk mengcounter Spinner dan para mutan lainnya di kubu All For One. Oleh sebab mutan versus mutan. So, tinggal menunggu waktu saja kapan chapter yang akan memfokuskan Mezo akan diceritakan oleh Bang Hori. Dan karena masalah mutan sangat krusial di My Hero Academia, maka dapat dipastikan permasalahan yang melatar belakangi Mezo sehingga bercita-cita ingin menjadi pahlawan juga pasti tak kalah seru dan filosofis. Jadi kita tunggu saja aksi memukau dari si pahlawan mutan Soji Mezo. Tapi sekali lagi, ini hanyalah teori. Bisa saja salah dan bisa saja benar. Jika kalian ada pendapat atau teori lain mengenai Mezo, silakan isi di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.